betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Yes, mari ya sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kau begitu mengasihi kami Tuhan, begitu besar kasih-Mu, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami ajaib dan perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, puji Kau selalu. Sama-sama katakan, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Sekali lagi ya, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu besar. Sama-sama naikkan pujian. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Kasih-Mu, karya-Mu yang termulia, tiada terselami besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Sama-sama. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, Yesus. Amin. Tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Semuanya bersorak-sorai bagi Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membalasku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku bersembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Sama-sama kita katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku bersembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban
Shalom anak-anak, puji Tuhan. Om senang sekali pada hari ini kita bisa beribadah di dalam acara Bible Study for Kids. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada sore hari ini kami boleh beribadah dan belajar firman Tuhan. Tuhan urapi Om Guan Chun dan juga anak-anak semua yang ada di rumah. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita belajar firman Tuhan dengan judul Baal Perasim. Mungkin ada yang bertanya, apa itu Om? Baal Perasim. Saya kok belum pernah dengar ya Baal Perasim. Anak-anak, Baal Perasim tertulis di dalam 1 Tawari pasal 14 ayat 8 sampai 17. Juga ada di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25. Nanti anak-anak bisa baca ya cerita ini. Ini cerita yang luar biasa. Baal Perasim. Om akan ceritakan lewat gambar-gambar. Anak-anak, ceritanya demikian. Waktu itu Daud diurapi menjadi raja Israel. Jadi Daud diresmikan, dilantik menjadi raja Israel menggantikan Raja Saul. Ketika orang Filistin mendengar bahwa Daud menjadi raja, lalu seluruh orang Israel mulai mengejar, mau menangkap Daud. Karena dianggap bahwa Daud ini orang yang berbahaya. Mereka teringat bahwa Daud dulu pernah mengalahkan Goliat. Nah, Goliat ini memang orang Filistin. Karena itu orang Filistin tidak suka kalau Daud menjadi raja orang Israel. Kemudian Daud berdoa, bertanya kepada Tuhan. Sebab Daud mendapat serangan dari orang Filistin. Daud berdoa, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Kemudian Tuhan berkata, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu Daud bersama dengan rakyat Israel maju menghadapi orang Filistin. Dan terjadilah peperangan yang luar biasa, yang begitu hebat. Dan Daud bersama dengan tentaranya memukul kalah orang Filistin. Luar biasa, Daud menang. Orang Filistin tidak kapok ternyata. Mereka mencoba lagi untuk menyerbu. Mereka menyiapkan tentaranya dan mereka berkemah untuk melakukan penyerangan lagi. Kemudian Daud bertanya lagi kepada Allah. Daud bertanya, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Lalu Tuhan berkata, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka. Tuhan memberi petunjuk sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Lalu Tuhan beri instruksi. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langka di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur. Sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ini adalah petunjuk daripada Tuhan. Kemudian Daud melihat, ya itu tentara orang Filistin sedang berkemah, sedang mempersiapkan pertempuran. Dan Daud ingat petunjuknya Tuhan, bahwa Daud dan tentaranya itu harus berjalan melingkar ke belakang. Dan mereka harus bersembunyi di pohon kertau. Nah, ini anak-anak ya. Dan mereka harus berjalan melingkar. Dan mereka bersembunyi. Dan mereka tunggu aba-aba dari Tuhan. Sebab
nanti Tuhan akan memberi aba-aba. Kalau ada suara derap tentara di atas pohon kertau, lalu kemudian Daud boleh maju bertempur menyerang orang Filistin. Kalau belum ada suara itu, tidak boleh. Mereka harus bersembunyi. Dan mereka tunggu sampai ada suara drep, 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 drep. Nah, itu adalah langkah-langkah ya yang mereka dengar yang ada di atas pohon kertau. Dan ketika mereka, dengar drep, 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 langkah daripada derap tentaranya Tuhan yang ada di atas pohon kertau. Lalu mereka maju, mereka bertempur, mereka mengalahkan orang Filistin lagi. Oh, luar biasa. Orang Filistin lari dan kemudian dikejar oleh orang Israel sampai jauh. Orang Israel menang luar biasa. Puji Tuhan. Anak-anak, Baal Perasim ini tertulis di dalam 1 Tawari pasal 14 ayat 11. Kita baca ya ayatnya. 1 Tawari 14 ayat 11. Lalu majulah ia ke Baal Perasim. Dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku. Dengan perantaranku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Yang percaya katakan amin. Ya, ini jadi anak-anak sekarang sudah tahu ya, Baal Perasim itu tertulis di dalam Alkitab. Kisahnya ini adalah kisah yang luar biasa. Nah, artinya Baal Perasim itu apa ya? Baal Perasim secara singkat artinya adalah Allah yang menerobos, Allah yang mendobrak. Atau kalau mau dengan kalimat yang lebih panjang, Baal Perasim artinya Allah yang menerobos musuh-musuhku di depanku. Oh, luar biasa. Anak-anak dengarkan ya tentang Baal Perasim ini. Ini ada 6 pokok. Masing-masing pokok ada 3 poin. Nah, pokok yang pertama ini cerita tentang bahwa tidak ada manusia yang bebas dari masalah. Tidak ada manusia yang bebas dari masalah. Contohnya Daud sudah diurapi menjadi raja. Kan sudah enak. Seharusnya tidak ada masalah. Justru Daud menjadi raja, lalu orang Filistin maju untuk menangkap Daud. Bahkan dikatakan bahwa majulah semua orang Filistin. Oh, banyak sekali. Dan mereka berusaha untuk menangkap Daud. Inilah persoalan yang dihadapi oleh Daud. Kita ya tahu bahwa tidak ada manusia yang bebas dari masalah. Biarpun itu yang namanya orang percaya, orang Kristen. Oh, kalau saya sudah dibaptis, wah semua jalan lancar, tidak ada masalah. Belum tentu, anak-anak. Itu tidak menjamin. Oh, kalau saya sudah jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, seperti Daud menjadi raja, sudah diurapi loh. Tapi ternyata mendapat masalah. Baik orang percaya maupun orang yang belum percaya. Bukan orang Kristen juga mendapat masalah. Sama saja. Ya, kita lihat ini. Apakah anak kecil? Nah, ini yang masih sekolah juga mendapat masalah. Anak-anak sebentar lagi masuk sekolah ya. Nah, anak-anak biarpun masih anak-anak, itu juga mendapatkan masalah kesukaran dalam pelajaran. Aduh, saya kok tidak bisa ya matematika. Saya kok tidak bisa ya bahasa Inggris. Nah, ini satu persoalan. Anak kecil juga orang tua sama saja. Kadang-kadang orang tua pekerjaannya sulit. Aduh, tidak ada uang untuk bayar uang sekolah. Mereka juga sedih. Inilah problem-problem yang dihadapi. Baik orang dewasa, baik anak-anak. Baik orang percaya, baik bukan orang percaya, semua manusia akan menghadapi masalah kesukaran. Anak-anak, Daud mengatakan apa? Bahwa persoalannya dia, musuh-musuhnya dia, banyak sekali. Ini lihat, bahkan firman Tuhan mengatakan musuh-musuh Daud itu lebih banyak
daripada rambutnya. Ini tertulis di dalam Mazmur. Rambutnya Daud banyak enggak? Oh banyak. Musuh-musuhnya lebih banyak lagi. Nah ini gambarnya bagus ya, lucu ya gambarnya ya. Ternyata persoalan kita itu banyak sekali. Kita sebagai orang percaya, tinggal apakah kita mau menghadapi persoalan itu atau menghindari, takut, tidak berani. Nah, kita harus menghadapi persoalan ujian itu seperti kita kalau sekolah itu menghadapi ujian ulangan. Tidak bisa kemudian, anak-anak besok ulangan matematika. Lalu kemudian anak-anak takut, "Ma, saya tidak sekolah ya, tidak sekolah, sakit, perutnya sakit." Loh kenapa? Perutnya sakit. Tapi itu alasan, karena takut kalau sekolah ujian matematika. Waduh, takut. Oke, tidak masuk. Besoknya lagi ujian Inggris. Oh, tidak sekolah lagi, kepalaku pusing. Teman-teman yang lain ujian matematika, ujian bahasa Inggris. Tapi anak-anak, wah di rumah saja enak. Ya, alasan sakit perut, sakit kepala, tidak ujian. Akhirnya pada akhir tahun pelajaran, apa yang terjadi? Loh, tidak naik kelas karena tidak pernah ujian. Nah, demikian juga hidup kita. Hidup kita mengalami problem-problem, masalah, kesukaran, kesulitan. Ini seperti ujian untuk naik level, naik kelas. Anak-anak harus dihadapi, tidak bisa dihindari, ya. Harus kita menghadapi. Nah, kita lihat Daud ini contoh yang bagus. Ketika dia dengar orang Filistin mau menyerang, oh, Daud tidak takut. Dia maju dan menghadapi mereka. Demikian juga kalau kita mendapat kesukaran, ya, hadapi. Memang anak-anak, kalau menghadapi itu, kalau menang enak ya, tapi juga ada resiko kalah. Demikian juga anak-anak ketika ulangan ujian, ya, misalnya ulangan IPS. Nah, bisa saja dapat bagus, dapat jelek. Ya, memang itu bisa ada dua kemungkinan, bagus atau jelek. Demikian juga ketika kita menghadapi persoalan, bisa menang, bisa kalah. Ini adalah satu kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau orang yang menghindari, sudah, aku tidak mau ujian, saya tidak mau menghadapi masalah, sudah pasti kalahnya. Nah, tapi kehendak Tuhan, kita lihat ya, kehendak Tuhan adalah kita menang. Anak-anak menang. Waktu ujian, menghadapi masalah, kita bisa menang. Jangan sampai menjadi kalah, stres, bingung, susah. Aduh, ini orang kalah, ini rencana setan. Tapi rencana Tuhan, Tuhan punya rencana. Anak-anak menang. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu, pastikan anak-anak ada di jalur ini. Kita adalah orang percaya Tuhan Yesus. Yes, bagus. Dan kita berani menghadapi ujian, masalah. Yes, bagus. Dan kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Ikuti jalur ini. Om, bagaimana Om caranya supaya menang? Nah, kita lihat ya, dalam pokok yang kedua, bagaimana Daud bisa menang. Daud bisa menang itu karena dia pertama bertanya-tanya kepada Allah dalam menghadapi masalahnya. Daud bertanya-tanya. Contohnya ketika tadi, dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Daud tidak langsung menghadapi orang Filistin, tapi bertanya, berdoa kepada Tuhan. Ya, ini penting, ini langkah awal kita menghadapi persoalan. Demikian juga kita, ya, kita menghadapi persoalan, kita belajar firman Tuhan. Berdoa. Ketika kita baca firman Tuhan setiap hari, ini petunjuk. Petunjuk bagaimana caranya menghadapi persoalan, masalah-masalah. Supaya hati kita tidak kemudian marah, mangkel. Oh, enaknya dibalas. Oh, ternyata firman Tuhan berkata, kasihilah
musuhmu. Oh, jadi ketika anak-anak diganggu sama temennya di sekolah ya, disenggol-senggol, kemudian mungkin dijawel-jawel, dicubit-cubit. Oh, rasanya kepengen bales. Tapi ingat ya, firman Tuhan kan pernah berkata. Nah, berkata, ampuni musuhmu, doakan, berkati. Oh, begitu ya kalau kita menghadapi masalah, yaitu diganggu teman. Nah, ini contoh anak-anak. Kita ingat firman Tuhan. Dan kita doakan, Tuhan, saya berdoa, temanku Tuhan yang di sekolah itu yang suka ganggu aku, Tuhan, aku berkati dia, aku ampuni dalam nama Tuhan Yesus. Oh, ini berarti kita menurut petunjuk Tuhan. Nah, mungkin ada yang mengalami kesukaran yang lain, sakit penyakit, aduh, sakit perutku, aduh, kenapa kok buang-buang air besar? Boleh minum obat, silakan. Bilang sama papa, mama, perutku ini kok buang-buang air besar, diare, Ma. Oke, mungkin pergi ke dokter, silakan. Mungkin minum obat, silakan. Tapi ingat, kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya mendapat masalah. Ini kenapa perutku ini, Tuhan, kok buang-buang air besar? Oh, kita berdoa, bertanya, minta kuasa Tuhan untuk menyembuhkan. Ya, ini. Jadi kita bertanya-tanya pada Allah dalam menghadapi masalah. Kenapa kita bertanya-tanya kepada Tuhan? Sebab Allah itu seperti Bapak. Nah, ini gambarnya ya. Nah, Bapak itu mengasihi anaknya. Allah lebih lagi, dia adalah Bapak yang Maha Kasih. Kalau manusia saja mengasihi anaknya, ya, itu terbatas. Apalagi Bapak kita. Ya, Bapak kita itu mengasihi kita luar biasa, anak-anak. Kalau seorang bapak tidak ingin kemudian anaknya, ya akhirnya jadi berandal, hidupnya sia-sia. Tidak mungkin. Bapak itu begitu mengasihi, dia pasti punya cita-cita yang luar biasa. Apalagi Bapak kita di sorga. Tuhan punya rencana buat setiap kita. Rancangan damai sejahtera. Oh, luar biasa. Kita punya Allah. Selain Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Tahu. Seperti orang tua ya, umur orang tua pasti lebih banyak daripada umurnya kita. Ya, kalau papa mama mungkin berumur 40 tahun, kita mungkin baru berumur 10 tahun. Nah, beda 30 tahun ya. Beda 30 tahun bisa memberitahu, oh ini jangan begini nak. Karena orang tua punya pengalaman. Apalagi Bapak di surga. Dia adalah Maha Tahu. Dia akan memberitahu, jangan sampai kita salah langkah. Dan Allah itu adalah Maha Kuasa. Oh, luar biasa. Kalau Bapak di dunia melindungi anaknya, ya, jangan sampai kemudian anaknya ketika dikejar oleh anjing. Pernah dikejar oleh anjing? Om dulu pernah dikejar oleh anjing ya, waktu naik sepeda, dari belakang ada anjing. Om cepatkan sepedanya ya supaya tidak digigit oleh anjing. Nah, mungkin anak-anak lagi bermain, tiba-tiba ada anjing gila. Nah, kemudian anak berlari ya kepada papanya, Pak, tolong Pak. Pasti papanya juga akan membantu, diambilkan sapu atau tongkat, anjingnya dipukul, pergi. Nah, ya, Papa di dunia ini bisa menolong anaknya, apalagi Bapak di sorga, dia Maha Kuasa. Ya, karena itu kita datang kepada Tuhan ketika menghadapi masalah yang ada. Nomor 3, Allah memberi kemenangan saat kita menghadapi masalah. Seperti peristiwanya Daud itu ya. Ketika Daud sudah bertanya kepada Tuhan, lalu Daud berperang. Dan kemudian Daud mengalami kemenangan yang luar biasa. Dia kalahkan orang Filistin. Sebab apa? Tuhan memberikan kemenangan pada kita. Tuhan sudah memberikan kemenangan ini. Kemenangan ini sudah ready. Sudah tersedia. Di dalam Yohanes 19 ayat 30 dikatakan bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus berteriak, sudah selesai. Sudah genap. Artinya perjuangan Yesus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Dan kemenangan sudah di dalam tangannya Yesus.
luar biasa. Jadi artinya bahwa sebelum kita lahir, kemenangan itu sudah ready, sudah tersedia. Yesus menang besar. Musuh terbesar, yaitu maut, sudah dikalahkan. Kepala ular sudah diremukkan. Oh, luar biasa. Kuasa yang di langit dan kuasa yang di bumi sudah di dalam tangannya Yesus. Kemenangan sudah tersedia. Kemenangan sudah ready. Oh, ini adalah prinsip yang pertama. Tapi kita tahu ya, Yesus itu kan Allah. Kan sebenarnya tidak perlu kemenangan itu. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Yesus adalah Allah. Turun ke dunia dan dia menjalani hidup sebagai manusia dan dia menang sampai di atas kayu salib. Ini adalah puncak kemenangan mutlak, puncak kemenangan sempurna. Jadi sebagai Allah, Yesus tidak perlu kemenangan ini. Lalu buat apa kemenangan ini? Kemenangan itu untuk anak-anak. Kemenangan itu untuk Om. Kemenangan itu untuk kita semua. Oh, luar biasa. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan bahwa kemenangan itu untuk kita. Nanti kita baca ayatnya ya. Dan Tuhan itu membawa kita dalam jalan-jalan kemenangan. Jadi tidak pernah ditakdirkan, oh aku ini orang kalah, aku ini tidak bisa, tidak mampu. No, kita diberi kemenangan oleh Tuhan. Tuhan tidak perlu kemenangan itu justru diberikan kepada kita semua. Kita baca ya ayatnya ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada anak-anak, yang telah memberikan kepada Om, yang telah memberikan kepada kita semua kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Dan anak-anak tahu, kalau kemenangan Yesus itu di atas kayu salib, bukan kemenangan kecil-kecilan, bukan anak-anak. Juga bukan kemenangan yang besar. Tapi Om percaya, kemenangan Yesus itu adalah kemenangan yang mutlak, kemenangan sempurna. Oh, luar biasa. Dan kemenangan itu diberikan buat anak-anak. Jadi, ini kemenangan untuk kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, luar biasa. Sekarang bagaimana caranya menerima kemenangan itu? Kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah. Nah, anak-anak percaya pada Tuhan Yesus ya. Jadi kita lahir dari Allah. Dilahirkan dari roh dan air. Mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Oh, luar biasa. Jadi sudah jelas kemenangan itu ready. Dan kemenangan itu untuk kita. Sekarang tinggal caranya menerima. Dengan iman, kita percaya. Jangan kemudian mengatakan, ya rasanya penyakitku ini tidak bisa sembuh. Oh, sudah belum apa-apa mengatakan penyakitku tidak bisa sembuh. Itu namanya tidak percaya. Wah, persoalanku terlalu besar. Tidak mungkin bisa selesai. Loh, ternyata belum apa-apa, sudah kalah, sudah pesimis. Anak-anak lihat, di dalam mulut kita, di dalam Matius 21 ayat 21, Om baca ya, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jadi mulut kita ini berkuasa. Jangan dipakai, aduh sudah tidak ada jalan keluar, aku tidak bisa, aku tidak mampu, sudah mati aku, sakit aku. Jangan kata-kata negatif anak-anak. Tapi mulut ini katakan, persoalan,
Dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sembuh. Nah, katakan dengan iman. Mulut kita ada kuasanya. Kita mengatakan dengan iman, maka itu terjadi. Seperti ayat ini. Kita katakan pada gunung ini, pergi, pergi. Tercampak, tercampak. Mulut kita harus dijaga, ya. Dengan iman kita menerima kemenangan itu. Katakan, saya percaya Tuhan memberkati papaku. Mungkin papanya mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dalam keuangan. Jangan katakan, aduh bangkrut ini papaku ini. Aduh papaku ini ya jadi miskin ini. Aduh sudah tidak bisa bayar uang sekolah. Katakan, Yesus Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Biarpun keadaan papaku dalam kesulitan keuangan. Saya percaya saya punya Bapa, Yesus Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Oh, Om mengalami ini, tidak bisa bayar uang sekolah anak-anak. Waktu itu uang kuliah, tidak bisa. Waduh, tapi Om percaya Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Luar biasa. Kalau Tuhan tolong Om, Tuhan juga tolong anak-anak. Apalagi sekarang kan tahun ajaran baru ya, harus bayar uang pangkal, bayar uang bangku, beli buku-buku baru, beli tasnya mungkin sudah robek, seragamnya juga baru, kemudian sepatunya jebol, harus beli banyak kebutuhan. Ini satu anak, belum lagi kalau anaknya 2, anaknya 3. Oh, papanya aduh kesulitan keuangan. Tapi kita punya Bapa Jehovah Jireh yang mencukupkan, yang percaya katakan amin. Kemenangan itu tinggal terima. Haleluya, puji Tuhan. Jadi intinya adalah kemenangan itu sudah tersedia. Yang percaya katakan amin. Dan kemenangan itu untuk anak-anak yang percaya katakan amin. Sekarang caranya bagaimana ya? Kemenangan itu tinggal terima dengan iman. Saat ini terima kemenangan itu. Saat ini terima pertolongan. Saat ini terima mujizat Tuhan. Baal Perasim, Allah yang menerobos semua persoalan-persoalan kita. Terima, terima, terima. Anak-anak akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Haleluya. Dan pokok yang keempat, anak-anak, bertanya-tanya pada Allah lagi. Kalau tadi bertanya-tanya kepada Allah, ini bertanya-tanya pada Allah lagi. Sebab persoalan datang lagi dalam menghadapi masalah yang lain. Ya, kita lihat. Orang Filistin mau mencoba menyerbu lagi. Tidak kapok-kapok orang Filistin ini. Sudah kalah, coba lagi. Strategi ini, cara ini, coba lagi. Nah, Daud bertanya lagi. Dia berdoa lagi. Ya, jadi Daud ini bukan Daud bertanya kepada Tuhan, tapi Daud bertanya-tanya kepada Tuhan. Artinya sering bertanya-tanya. Kalau kita bertanya kepada manusia ya, sekali dijawab, 2 kali ya masih dijawab, 3 kali. Lama-lama kalau bertanya ke 10 kali, sudah. Jangan tanya-tanya terus nih, repoti sudah. Pikir sendiri sudah. Nah, orang terbatas. Tapi kalau kita datang pada Tuhan, bertanya, Tuhan, saya kok tidak bisa ya? Tuhan, tolong saya. Tuhan akan jawab, Tuhan akan tolong. Karena itu Daud bertanya-tanya kepada Tuhan. Biarpun sebelumnya pernah mengalahkan Goliat, kan hebat. Baru saja mengalahkan orang Filistin, kan hebat. Kan sebenarnya langsung aja Daud kalahkan lagi orang Filistin. Daud ini bertanya lagi. Artinya Daud ini bersandar kepada Tuhan. Dia gandol kepada Tuhan. Dia tidak kuat dengan kemampuannya dia sendiri. Dia harap kepada Tuhan. Ini orang yang bagus. Justru Tuhan menurunkan berkatnya pertolongan. Kalau orang dengar saya bisa, saya hebat. Tanpa Tuhan saya juga bisa. Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Ini Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Dan Daud lihat, ternyata strateginya Tuhan itu beda. Ya, dengan cara yang pertama. Ini disuruh berputar. Dan nanti kalau sudah bersembunyi di pohon kertau,
dengar dulu langkahnya, timingnya. Kalau dengar suara derap di atas pohon kertau, nah baru maju, baru menyerbu. Jadi Daud lihat, oh itu orang Filistin, oh itu ada pohon kertau. Dan dia perintahkan rakyatnya untuk berjalan berputar di belakang pohon kertau. Shh, tunggu dulu, jangan menyerang, tunggu dulu. Jangan tergesa-gesa, tunggu timingnya Tuhan. Nanti kalau sudah dengar, drep, 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 maju dan menyerbu, dan akhirnya dia menang. Oh, luar biasa. Dalam 1 Tawari 16 ayat 11 dikatakan, bertanya-tanyalah akan Tuhan dan akan kuasanya, dan carilah hadiratnya selalu. Kalau kita berdoa, baca firman Tuhan, kita bertanya-tanya kepada Tuhan, kita berharap, bersandar kepada Tuhan, justru ini menimbulkan kekuatan kita. Ya, justru ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Kita menang dan selalu mengalami kemenangan. Karena itu ini memang kuncinya Daud, ya, untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Memang Filistin itu ya boleh dilambangkan seperti iblis, ya, selalu punya strategi, selalu mencoba cara ini. Iblis pun juga punya banyak strategi. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia coba cara ini, terus untuk menjatuhkan anak-anak. Sedangkan kita secara manusia, ya kita manusia punya sedikit strategi dan terbatas. Contohnya Paulus dan kawan-kawan, ya ketika menghadapi pencobaan, masalah, ujian, hambatan, banyak sekali. Akhirnya Paulus juga mengatakan, aku sampai habis akal. Artinya sudah tidak punya cara lagi yang lain. Strateginya habis. Tapi dia punya Tuhan. Oh, luar biasa anak-anak. Maka itu Paulus tidak putus asa. Biarpun secara manusia, strategi manusia sudah habis, terbatas. Tapi dia punya Tuhan. Sebab apa? Tuhan punya 1001 strategi. Nah, maksudnya bukan 1001, lalu kemudian tidak punya 1002. Kalau iblis punya 100.000 strategi, Tuhan kurang. Bukan. Maksudnya Allah punya 1100 strategi, artinya Tuhan punya banyak strategi. Tuhan punya tidak terhingga strategi. Nah, Allah itu hebat. Contohnya di dalam Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Oh, luar biasa. Tuhan selalu punya jalan. Jalan buntu, Tuhan masih punya jalan. Nah, ini ayat 9-nya, sebab tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan itu tidak terduga, tidak terpikir. Hebat anak-anak. Tuhan punya 1001 strategi. Tuhan punya banyak tidak terhingga jalan-jalannya, rancangannya. Manusia kadang sudah tidak bisa jalan keluarnya. Sudah jalan buntu. Tidak ada kata jalan buntu. Tuhan buka jalan. Luar biasa. Karena itu kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Seperti Daud ini. Jadi kita lihat. Iblis memang punya banyak strategi. Dan memang betul. Manusia kita ini punya sedikit strategi. Tapi jangan takut. Kita punya Tuhan. Dia punya tidak terhingga strategi. Yang percaya katakan amin. Luar biasa. Sekarang yang kelima, Allah memberi kemenangan lagi saat kita menghadapi masalah yang lain. Sama seperti Daud. Daud menang lagi. Dia menang, dan selalu menang. Luar biasa. Dan kemenangan ini bukan hanya sekedar menang. Orang Filistin kan lari. Karena kalah, lari. Dikejar sama tentaranya Daud. Dikejar. Sampai di kota lain, dikalahkan. Oh, Daud mengalami kemenangan yang lebih besar. Hebat. Sampai jauh,
Daud mengalami kemenangan. Kita lihat ya, teman kita ya, ngatakan gini. V, artinya victory, artinya kemenangan. Allah memberikan kemenangan lagi saat kita menghadapi masalah. Kita akan meraih kemenangan demi kemenangan. Mungkin hari ini kita menghadapi sakit penyakit. Kita mengalami kemenangan. Besok mungkin mengalami kesulitan di dalam keuangan. Papa tidak punya uang, kita tidak bisa bayar uang sekolah. Kita pun mengalami kemenangan. Mungkin besoknya lagi, diganggu sama teman. Mengalami problem lagi ya. Kita pun juga mengalami kemenangan lagi. Lain waktu juga, mengalami kesulitan dalam pelajaran, menang lagi. Kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Bahkan di dalam 2 Samuel 8 ayat 6-14 dikatakan, Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Oh, luar biasa. Kalau Daud menang, Om juga menang. Kalau Daud menang, anak-anak juga menang. Sebab apa? Tuhannya Daud juga Tuhannya Om. Tuhannya Daud juga Tuhannya anak-anak. Daud menang, kita pun juga menang. Yang percaya katakan amin. Kita meraih kemenangan demi kemenangan. Dan kita meraih kemenangan yang lebih besar. Seperti Daud tadi ya. Sampai jauh dia mengalahkan musuh-musuhnya. Kita lihat di dalam 1 Tawari 14 ayat 17. Dan termasyurlah nama Daud di segala negeri. Dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Orang-orang negeri-negeri yang ada di dekatnya Israel takut sebab mereka tahu Tuhan beserta Daud. Tuhan beserta orang Israel sehingga mereka takut dan gemetar luar biasa. Kita lihat ya di dalam pokok tadi ini meraih kemenangan demi kemenangan, meraih kemenangan yang lebih besar dan terakhir meraih kemenangan sampai tuntas. Tuhan tidak pernah setengah jalan. Tuhan akan membuat kita lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ini di dalam Filipi 1 ayat 6 ya. Dan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan sudah tolong. Hari ini Tuhan juga tolong anak-anak. Besok, minggu depan, tahun depan, Tuhan juga tolong. Yesus tetap sama. Dulu, kemarin, dan sampai selama-lamanya. Yesus tidak berubah. Dia tetap Allah yang maha kuasa. Dia tetap menolong kita. Luar biasa. Dan yang keenam, yang terakhir, Allah kita adalah Allah yang menerobos benteng-benteng masalah kita. Kita lihat ya, masalah kita banyak dalam kehidupan sehari-hari. Ini mungkin kesulitan-kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam keuangan, di dalam kesehatan, macam-macam. Tuhan sanggup menerobos semua hambatan-hambatan, masalah-masalah yang ada. Tapi tidak berhenti hanya masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Sebab biarpun kita sehat, sembuh, ditolong Tuhan, menjadi diberkati Tuhan. Tapi itu semua sampai kubur. Ada yang lebih penting. Ini anak-anak. Tuhan menerobos benteng-benteng kedagingan kita. Mungkin ada yang mengatakan, aduh, kenapa ya hari-hari ini kok saya ini males baca Alkitab ya? Kok saya ogah untuk berdoa ya? Kok rasanya aras-arasan pergi ke sekolah minggu? Nah, ini kedagingan kita. Menyeret untuk berbuat dosa. Saat ini, Tuhan akan menerobos semua bentuk-bentuk kemalasan, kedagingan, dosa-dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan terobos. Tuhan akan hancurkan. Juga Tuhan akan menerobos benteng-benteng kegelapan, ikatan. Mungkin ada yang diikat oleh setan. Ikatan game, ikatan kata-kata kotor, ikatan percabulan.
Tuhan akan lepaskan. Mungkin ada yang kurang ajar dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan akan menerobos. Tuhan akan buat terobosan. Baal Perasim. Tuhan yang menerobos segala musuh-musuh kita. Luar biasa. Jadi ingat ya, Baal Perasim artinya adalah Allah yang menerobos musuh-musuhku di depanku. Anak-anak, kita sudah selesai ya pelajaran ini. Om akan ulangi pokok 1 sampai pokok 6. Di dalam pokok yang pertama, kita tahu tidak ada manusia yang bebas dari masalah. Biarpun kita sebagai orang Kristen, kita hadapi dan kita meraih kemenangan. Pastikan kita ada di jalur ini. Orang-orang yang menang. Dan kita melakukan pawai kemenangan bersama dengan Tuhan. Pokok yang kedua, kalau kita menghadapi persoalan, kita bertanya-tanya kepada Tuhan dalam menghadapi masalah. Sebab Allah itu seperti Bapa kita. Bahkan Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kurang apa? Kita punya Tuhan yang hebat. Kurang apa? Tuhan jamin kemenangan itu. Dan pokok yang ketiga, Allah memberi kemenangan saat kita menghadapi masalah, anak-anak. Sebab kemenangan itu sudah ready stock. Untuk anak-anak, kita cuma terima dengan iman. Yang keempat, bertanya-tanya pada Allah lagi. Kalau menghadapi masalah yang lain, bertanya lagi sama Tuhan. Jangan takut, Tuhan akan jawab, Tuhan akan tolong lagi. Iblis punya banyak strategi. Ya betul, kita punya sedikit strategi. Ya betul, tapi kita tahu Allah punya strategi tidak terhingga. Luar biasa. Kurang apa kita jadi orang Kristen? Seharusnya setiap kita, setiap anak-anak, kita adalah orang yang menang. Bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Yang kelima, Allah memberikan kemenangan lagi. Saat kita menghadapi masalah yang lain, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kemenangan yang lebih besar. Dan mencapai kemenangan mutlak sampai tuntas. Kemenangan sempurna. Haleluya. Dan yang keenam, Allah kita adalah Allah yang menerobos benteng-benteng masalah kita. Luar biasa. Baik itu masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, baik itu juga dalam masalah kerohanian kita, ya, daging kita, ataupun juga mungkin kuasa kegelapan. Pastikan kita ada di pihak Tuhan. Roh yang di dalam kita lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia ini. Sebab roh Tuhan yang maha besar ada di dalam anak-anak. Luar biasa. Baal Perasim. Allah yang menerobos musuh-musuhku di depanku. Kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Kita akan melihat di depan hidung kita kemenangan yang lebih besar. Dan kita akan mengalami kemenangan sampai tuntas. Puji Tuhan, anak-anak, kita sudah selesai semuanya ya. Kita akan berdoa. Ayo, siapa yang mengalami kesulitan, kesukaran, taruh tanganmu di dada. Om akan berdoa. Mungkin dalam pelajaran, di dalam persoalan ekonomi, keuangan. Berdoa, taruh tanganmu di dada. Mungkin ada yang jatuh bangun dalam dosa. Ayo, berdoa sama-sama. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kami percaya Baal Perasim, Allah yang menerobos musuh-musuhku di depanku. Kami semua akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami akan mengalami kemenangan yang lebih besar. Dan kami akan mengalami kemenangan mutlak. Terima kasih Tuhan. Beberapa anak-anak-Mu yang di dalam kesulitan. Mungkin ada yang mengalami sakit penyakit. Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan. Yesus adalah Jehovah Rafa. Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang di dalam kesulitan keuangan, tidak bisa bayar uang sekolah. Kami berdoa, Yesus adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada anak-anak yang di dalam kerohanian yang mundur. Selama liburan ini Tuhan tidak baca Alkitab, tidak berdoa, tidak pergi ke gereja. Kami berdoa,
Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bangkitkan kerohanian anak-anak. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada anak-anak yang di dalam ikatan game-game, HP, kata-kata yang kotor. Kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lepaskan. Hari ini, Baal Perasim. Allah yang menerobos. Allah yang menerobos musuh-musuh kami di depan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri acara ini, tapi kami percaya kami menerima berkat-Mu, firman-Mu, mujizat-Mu, kuasa-Mu, pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan akhiri, kita angkat tangan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kami semuanya, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.